Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar gemar GSJA Peniel dan GSJA Nugrah pada tanggal 16 Mei 2023. Saudara, mari kita belajar bersama-sama pada saat ini di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Saudara, kalau kita pelajari dalam perikop ayat ini, kita tahu bahwa Rasul Paulus memiliki hati yang mengasihi dan rindu terhadap jemaat di Tesalonika, saudara-saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-1 dan kedua, kabar baik yang dibawa oleh Timotius, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Nah saudara, pada saat Rasul Paulus tidak bisa berangkat sendiri, dia menyuruh rekan pelayanannya yaitu Timotius, saudara, karena dia memiliki hati yang rindu, hati yang mengasihi kepada jemaat di Tesalonika. Dia menyuruh Timotius untuk berangkat melayani di sana. Dia rindu kabar jemaat di Tesalonika itu seperti apa, dia rindu kabar imannya masih kuat atau tidak, dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara, pada saat itu di ayat yang ketiga dan keempat, mari kita baca bersama-sama, supaya jangan ada orang yang imannya karena kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat yang keempat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Saudara, kalau kita baca dalam ayat yang ketiga dan keempat ini, Timotius melayani jemaat di Tesalonika. Dia menguatkan jemaat di sana, saudara, terhadap apapun kesusahan yang jemaat Tesalonika alami, saudara-saudara. Timotius berangkat, kemudian memberitakan Injil, dia menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Dan saudara, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-6 ini, saudara, kalau kita baca bersama-sama, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Nah saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 ini, Timotius memberikan kabar sukacita, saudara-saudara, bahwa ternyata jemaat di Tesalonika sama, saudara, tetap merindukan firman Tuhan, tetap merindukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus seperti dulu-dulu, saudara. Dia rindu untuk dikuatkan, dia rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi kekuatan buat kehidupan jemaat di Tesalonika, saudara-saudara. Ketika Timotius memberitakan firman di sana, menguatkan iman terhadap gangguan apapun pada jemaat di Tesalonika, dan kini hasilnya di ayat yang ke-6 tadi membawa kabar yang sukacita, menunjukkan bahwa jemaat di Tesalonika tetap kuat, tetap bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Dia selalu merindukan Tuhan, dia selalu merindukan firman Tuhan untuk menguatkan mereka, ya saudara-saudara. Nah, kemudian setelah mendengar kabar tentang jemaat di Tesalonika ini, betapa bahagianya Rasul Paulus. Kalau kita
baca di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Di saat Rasul Paulus mengalami kesusahan juga, mengalami sesuatu juga saudara-saudara, dia dikuatkan juga oleh kabar tentang jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, bahwa mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap merindukan Tuhan. Dan Paulus mendengarkan kabar seperti itu dari Timotius. Dia sangat senang, dia merasa dikuatkan karena jemaat di Tesalonika ya saudara-saudara, dan ini menjadi kekuatan juga untuk Paulus. Saudara, ketika kita pernah mengalami jatuh cinta kepada orang yang kita sayangi, saudara-saudara, pasti kita akan memiliki rasa yang ingin sekali untuk sering bertemu, selalu ingin memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, kalau kita sudah baca di dalam perikop dari ayat 1 sampai yang ke-13 ini, di mana Rasul Paulus dengan pelayanannya sangat meneladani kita. Dia mempunyai hati yang mengasihi, yang selalu tidak tahan untuk mendengarkan kabar dari rekan-rekannya, dari jemaatnya di Tesalonika. Dia mempunyai kerinduan untuk memberitakan firman, walaupun lewat Timotius yang disuruh untuk memberitakan firman Tuhan dengan menghasilkan kabar yang baik. Nah, saudara, mari kita akan mencontoh seperti kerinduan Rasul Paulus ini, saudara-saudara. Ketika kita melayani jemaat ataupun rekan kita, saudara, mari kita dasari dengan rasa kasih, dengan rasa kerinduan ya Bapak. Karena Bapa kita Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga turun ke dunia. Dia menjadi serupa dengan manusia juga, saudara. Ya, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan ketika kita dalam keadaan kesesakan, kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan berdosa sekalipun. Tapi ketika Yesus turun ke dunia, karena dia memiliki hati yang mengasihi kita, memiliki kerinduan untuk bertemu dengan kita ya, untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara, sehingga dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita, saudara-saudara. Nah, demikian juga Tuhan, saudara. Tuhan setiap hari itu selalu merindukan kita. Dengan apa, saudara? Dengan menyapa kita dengan lewat firman-Nya, saudara. Dengan firman-Nya setiap hari. Tuhan ingin kita sering kali berjumpa dengan Tuhan lewat doa, lewat perenungan firman Tuhan, seperti Gemar yang pada saat hari ini ya Bapak, setiap hari yang telah kita lakukan bersama-sama ya saudara-saudara. Nah, saudara, dari teladan ini kesimpulannya adalah mari kita melayani Tuhan, memiliki hati dengan kasih dan kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di sana yang belum bertobat. Dengan Tuhan kita harus memiliki kerinduan, memiliki kasih untuk menyelamatkan mereka. Dan saudara-saudara di sekitar kita pun, baik itu di luar Tuhan maupun yang sudah ada di dalam Tuhan tetapi belum bertobat, ataupun orang yang sudah bertobat tapi sangat membutuhkan kita, sangat membutuhkan kekuatan kita. Saudara, mari kita memiliki hati yang mengasihi dan rindu, saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara di dalam perenungan firman pada saat hari ini di dalam 1 Tesalonika 3. Mari kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita melayani, mari kita tanamkan hati yang mengasihi dan merindukan.
seperti Tuhan Yesus mengasihi dan merindukan kita. Dan sama saudara, terlebih lagi bahwa kita harus memiliki hati yang mengasihi dan merindukan, baik itu merindukan Tuhan maupun merindukan melayani sesama kita. Baik saudara, firman Tuhan kali ini supaya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Bapa, di mana Tuhan mengajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mengasihi, untuk memiliki hati yang merindukan Engkau maupun merindukan sesama kami Tuhan, untuk kami melayani yang didasari dengan kasih, didasari dengan kerinduan ya Bapa, bukan suatu beban tetapi suatu kerinduan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan bersama-sama dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, melayani Engkau dengan kasih, melayani Engkau dengan penuh kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu ini setiap hari dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.